Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat, Paulus datang untuk membatalkan hukum Taurat. Bahkan menyatakan orang yang tunduk dan patuh kepada hukum Taurat itu berada di bawah kutuk, dan nggak berlaku lagi hukum Taurat itu atas manusia. Hukum Taurat itu adalah ketentuan dan juga aturan yang sudah beribu-ribu tahun ya diamalkan dan diyakini oleh Bani Israel, di mana bulir-bulir dari hukum Taurat itu adalah sebuah aturan: jangan membunuh, jangan berzina, jangan merampok, jangan begini, jangan begitu. Ketika hukum Taurat itu dibatalkan oleh Paulus, maka larangan jangan itu sudah tidak ada lagi. Dan kalian hidup setelah membatalkan hukum Taurat. Berarti kalian boleh membunuh, boleh berzina, boleh merampok, boleh berdusta. Memang, karena dalam Roma 3 nomor 7, Paulus mengatakan, jika karena dusta dia, kebesaran Allah semakin nyata, kenapa dia harus dihukum sebagai seorang pendosa? Cuman kembali kepada diri kalian masing-masing. Karena apa? Kalian sudah terlalu nyaman menjadi Kristen. Nyaman kalian. Kenapa kalian nyaman jadi Kristen? Karena kalian nggak diberikan tugas dan juga tanggung jawab. Kalian nggak punya kewajiban. Kalian nggak punya kewajiban tentang beribadah. Kalian nggak punya larangan perihal makanan dan juga minuman. Semua boleh kalian makan dan kalian minum. Satu harian hidup kalian bebas. Lalu kalian berkamuflase dan kemalasan kalian mengatakan peribadatan kami itu tidak diatur-atur waktu. Peribadatan kami itu rohani. Kami mau dalam bentuk rohani, nggak ada diatur-atur waktu. Nggak perlu kami kasih tahu sama orang kami beribadah. Padahal pada saat itu kau sedang tidur dan juga memuaskan hawa nafsumu. Saya mau bertanya nih, Bang. Saya mau bertanya, Bang. Apa itu, Dinda? Ya, maksudnya maaf nih, sembahyang 5 waktu itu ada di dalam Al-Quran ya. Nah, dengar Dinda ya. Seluruh para nabi dan umat para nabi pun perintah waktu beribadahnya itu baik dari Al-Quran maupun Taurat yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi saat ini itu secara eksplisit seperti hawa nafsu menginginkan itu tidak ada. Tidak ada. Tapi dengar dulu, tapi peribadatan, tata cara peribadatan dan juga waktu peribadatannya itu sudah dicontohkan oleh nabinya. Loh, Nabi kami sholat subuh, kami sholat subuh. Datanya ada. Kami sholat apa, Dinda? Maksudnya katanya Nabi sholat kan pasti kan harus ditulis dong di dalam Al-Quran. Kalau memang nabinya sholat, itu berarti kau gagal. Kamu gagal memahami Al-Quran. Al-Quran itu bukan seperti Bible Anda yang merupakan buku diari jawab dan kawan-kawannya. Al-Quran itu tidak menceritakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat subuh jam sekian. Enggak. Enggak, Dinda. Dijawab saja, jangan lari ke kitab-kitab lain lagi. Jawab dengan Al-Quran, maksud saya, supaya kan orang itu paham. Ini kan edukasi. Nah, kalau kenapa harus ada di dalam Al-Quran? Loh, itu kan petunjuk kan? Katanya di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, kami diperintahkan ati Allah wa ati Rasul. Patuhilah Allah, patuhilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Adzab 21. Sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada suri tauladan yang baik untuk kau tiru bagi kamu yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya tak seorang pun di antara kalian bisa memastikan dirinya masuk surga karena yang menentukan surga atas kalian adalah rahmat dari Allah. Cara masuk surga adalah mendapatkan rahmat dari Allah. Nabi Allah langsung, dengar dulu Dinda, Allah langsung yang memerintahkan kami untuk mengikuti Nabi. Di dalam hadis dikisahkan ya, Nabi kami sholat subuh, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya. Bukan hadis, Bang. Nah, kalau di dalam Al-Quran, Dinda, dengar Dinda, kalau tertulis di dalam Al-Quran, lantas apa fungsinya Nabi? Nggak bisa begitu, Nabi. Aku cukup fire ketika aku mau dengar dulu Dinda Humba. Ketika aku mirroring kepada Anda, aku cukup fire. Aku tidak minta kepada kalian ya perintah ke gereja hari Minggu dari Bapak, tidak.
Ya kan sering juga disampaikan toh. Tapi saya minta kepada Anda, ya, pernahkah Yesus mengajarkan tata cara ke gereja hari Minggu? Ini jawab apa? Jawab apa, Bang Faruk? Nggak fokus Bang Faruk ini. Oh, saya pertanyakan ini. Jangan lari lagi ke kitab lain lagi, saya tahu. Kan sholat, ya kan? Mohon maaf. Kan sholat itu 5 waktu. Nah, maksud saya kan menurut Al-Quran itu adalah Alkitab yang menjelaskan segala sesuatu, ya kan? Datanya di mana, Dinda? Al-Quran itu apa? Surah Al-Baqarah 185. Kalau kau tanya Al-Quran itu apa? Hudalin nas, petunjuk untuk umat manusia. Ya, betul, itu petunjuk kan? Iya. Nah, kalau memang itu petunjuk, maksud saya, kenapa di dalam Al-Quran itu tidak ada petunjuk bahwa mohon maaf nih untuk ibadah atau sholat 5 waktu? Itu kan petunjuk, namanya petunjuk ya, itu yang diikutin kan, itu maksud saya. Oke, kita mirroring dulu ya. Nah, itu jawab dulu loh. Iya, ini aku jawab, dengar dulu. Oke. Jangan tanya-tanya saya lagi. Gini, aku menjawab janganlah sesuai dengan hawa nafsumu, nggak boleh. Jangan kau giring aku menjawab memuaskan nafsumu, nggak boleh gitu. Nah, Bang jawab tadi itu jawabnya larinya ke Bible. Iya, bagaimana? Aku jawab, kenapa jijik kalian kalau bahas Bible ya? Jawab dulu sesuai dengan. Kalian nggak ke Bible. Nggak ke Bible, aku nggak bahas ke Bible. Maka kau dengar dulu aku ngomong, jangan kau patahkan. Ya? Ini Faruk ini. Aduh. Dengar dulu lah, oke? Nah, ketika Yesus aja nggak pernah mengajarkan pergi beribadah ke gereja. Jawab dulu tadi. Kau masih mau gereja? Kan? Saya mau turun. Nggak bisa jawab. Ya, saya turun. Bohong, saya turun. Dengar dulu kan. Jadi gimana teman-teman kan? Aku tahu maksud kau itu tertulis dalam Al-Quran. Sholatlah kau 5 waktu. Itu maumu. Aku pun udah sampaikan kepada kamu, tefila yang dilakukan oleh orang Yahudi pun, tata cara tefila yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pun tidak tertulis dalam kitabnya, tapi dicontohkan oleh nabinya. Teman-teman jangan salah paham, teman-teman muslim. Yang dia minta sholat 5 waktu tertulis. Ada nggak dalam Quran? Sholatlah kali 5 waktu, ada nggak dalam Quran? Hah? Ada nggak? Kasih ayatnya, ada nggak? Coba teman-teman muslim typing dulu, ada nggak? Sholatlah kalian 5 waktu, ada nggak teman-teman muslim? Teman-teman muslim yang typing ada nggak? Coba. Itu yang dia minta kalimat sholatlah kali 5 waktu. Jadi gini teman-teman ya. Ketika orang kafir bertanya kepada kita, kita jangan berupaya menjawab sesuai dengan hawa nafsu kita. Kita jawab saja sesuai dengan literasi Islam seperti apa. Jangan kalian tinggalkan Nabi kalian, Nabi Muhammad SAW. Itu tugasnya Nabi. Itu tugas Nabi. Karena dia minta perbuatan ibadah tadi gitu loh. Tugasnya Nabi. Maka kita ambil dari apa yang dilakukan Nabi. Nah, adanya di mana? Di dalam hadis. Di dalam hadis. Dan kita cukup adil. Ketika kita gunakan Nabi kita, sekarang saya tanya, Paulusnya ada nggak ngajarin ke gereja hari Minggu? Ada nggak Paulus yang ngajarin ke gereja hari Minggu? Kalau semua tertulis dalam Quran, untuk apa Nabi?
Analogi lagi nih teman-teman. Analogi nih. Bapak Presiden Prabowo Subianto ya memerintahkan aku menyampaikan suratnya kepada orang-orang di Kalimantan. Adapun surat ini berisikan tentang pertanian. Aku berangkat dari Jakarta ke Kalimantan. Nah, caraku naik pesawat, caraku duduk di pesawat, caraku duduk di rumah makan ketika aku makan, caraku menyampaikan kepada orang Kalimantan, apakah harus tertulis di dalam suratnya Bapak Prabowo? Apakah harus tertulis di dalam suratnya Bapak Prabowo? Jawab dulu. Hah? Jawab dulu teman-teman. Caraku mengantarkan surat ini, apakah harus tertulis di dalam surat Prabowo? Kan tidak, gitu loh. Yang penting, yang isi surat Bapak Prabowo itu tidak boleh ku rubah-rubah, gitu loh. Karena ya, aku yang diutus, maka caraku menyampaikan bagaimana surat ini, dan caraku juga yang menyampaikan bagaimana memperbaiki pertanian di dalam di daerah Kalimantan. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Ritual ibadah kita dari takbiratul ihram sampai dengan ucap salam sudah dicontohkan oleh Nabi. Nabi mencontohkannya langsung, gitu loh. Itu makanya diutus Nabi dan juga Rasul, gitu loh, untuk dicontohkannya. Nah, setiap Nabi Muhammad SAW mencontohkan sesuatu dan menyampaikan sesuatu, dia punya legalitas. Apa legalitas yang dimiliki dia? Maka kita compare ke dalam Al-Quran. Kan gitu, surah Al-Adzab 21, surah Al-Adzab 45, surah Ali Imran 85, surah Al-Maidah ayat 3, surah Al-Jum'ah ayat 2, itu di-compare. Ketika dia menyampaikan pengajaran termasuk tata cara sholat, dia punya legalitas. Surah Al-Jum'ah ayat 2. Ketika dia mengklaim dirinya adalah Nabi, dia punya legalitas. Surah Al-Adzab 45. Ketika dia mengklaim dirinya adalah Rasul, dia punya legalitas. Surah Al-Fat 29. Ketika dia untuk diikuti, kita mau mengikuti dia punya legalitas untuk diikuti. Surah Al-Adzab 21. Begitu, makanya di dalam Islam harus berakal. Diutamakan akal. Akal itulah yang menelaah dan juga memahami semua data-data itu tadi. Sekarang kalau teman-teman Kristen ditanya, siapa yang memerintahkan kalian untuk patuh dan tunduk kepada Paulus? Siapa? Coba, siapa yang memerintahkan kalian? Nggak ada. Siapa yang mencontohkan kalian, mengajarkan kalian pergi gereja hari Minggu? Siapa? Nggak ada. Tapi kalian lakukan sesuatu yang nggak pernah dicontohkan oleh pendahulu kalian saja, ya, nggak pernah diajarkan pendahulu kalian saja. Kalian lakukan di zaman sekarang ini. Lalu kalian memaksakan, gitu loh. Sesuatu yang tidak beres di kalian, sesuatu yang salah di kalian harus ada di dalam Al-Quran. Longor. Sama halnya dengan mukjizat. Sama halnya dengan mukjizat. Kalaulah memang Bible itu datangnya dari Tuhan merupakan kitab suci, ngapain mukjizatnya Yesus tertulis di situ? Coba. Ngapain mukjizat Yesus tertulis di situ? Ya enggak aja tertulis di situ mukjizatnya. Kalaupun memang mau dituliskan mukjizatnya, termuat di dalam kisah. Kalau dalam Yahudi disebut Talmud. Kalau dalam Islam itu disebut dengan hadis. Itu disebut dengan hadis karena gini teman-teman ya. Ya. Kalau kita komparasi lah di zamannya Nabi Muhammad SAW ketika Al-Qur'an turun. Ya. Lalu Allah menyampaikan turun ayat Al-Qur'an, menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mampu mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Ngapain lagi ayat itu diturunkan? Orang sahabat udah menyaksikan. Kan udah disaksikan sahabat kan, dari sela-sela jari Nabi turun keluar air kan. Ngapain lagi turunkan wahyunya? Hudan apa yang mau disampaikan di situ? Petunjuk apa yang mau disampaikan Allah di situ? Kan nggak ada kan? Nah, maka kejadian itu dituliskan oleh sahabat menjadi kisah. Kenapa?
Kenapa mukjizat dari nabi-nabi terdahulu disampaikan Allah tertulis dalam Al-Quran? Karena orang-orang di zamannya Nabi, karena orang-orang di zamannya Nabi Muhammad SAW, orang-orang di zaman sekarang, bahkan orang-orang di zaman yang akan datang, tidak hidup dengan Musa, tidak hidup berdampingan dengan Isa, tidak hidup berdampingan dengan Ibrahim. Maka yang disampaikan dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan pada kita itu berita ghaib, di mana kita di mana untuk menjadi pelajaran bagi kita untuk mendapatkan hikmah dari pelajaran itu. Kisah Musa membelah laut tertulis di dalam kisah tentang mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam tertulis di dalam Al-Quran karena waktu itu kita tidak hidup di zamannya Isa. Diinformasikan oleh Allah kepada Nabi. Bahasa sederhananya gini loh. Di bahasa sederhananya gini dikasih tahu oleh Allah. Wahai Muhammad, ya, Musa itu pernah membelah laut loh atas izinku. Isa itu pernah melakukan mukjizat ini itu loh atas izinku. Kan gitu. Lalu kabar itu dikabarkan Nabi kepada umat. Menjadi apa? Menjadi informasi. Bahwasanya ya nabi-nabi terdahulu pun sudah melakukan luar biasa mukjizat, tapi apa yang didapat umatnya tetap membangkang. Nabi Isa alaihissalam yang memiliki banyak mukjizat, banyak umatnya nggak ada, dikatakan dia penyihir. Musa alaihissalam sudah melakukan mukjizat, tongkatnya menjadi ular, membelah laut dan banyak mukjizat lain. Apakah umatnya banyak? Gak ada. Bahkan orang Mesir pun gak ada yang beriman kepada dia. Dia hanya menyelamatkan Bani Israel dari cengkeraman Firaun. Gitu loh. Dikatakan orang Mesir dia itu pesihir. Nabi Ibrahim alaihissalam bebas dari api. Apakah pada saat itu orang yang menonton dia dibakar dengan api itu selamat beriman kepada Ibrahim? Tidak ada. Dikatakan Ibrahim itu penyihir. Itulah alasannya Nabi Muhammad SAW diturunkan tidak dengan model seperti itu lagi. Karena pasti akan kau katakan lagi Nabiku ini penyihir. Maka mukjizat yang paling utama yang disampaikan kepada Nabi apa? Al-Qur'annya. Di mana dalam Al-Quran Allah mengatakan kami yang menurunkan Al-Quran, maka kami akan menjaganya. Itu mukjizat utamanya. Di mana isi-isi yang termuat dan kandungan yang termuat di dalam Al-Quran ya adalah merupakan mukjizat bagi mereka-mereka yang ingin mengkaji dan mempelajarinya di zaman itu, di zaman sekarang, dan di zaman akan datang. Di zaman yang akan datang. Mungkin di zamannya Nabi Muhammad SAW, orang kafir Quraisy dulu masa itu mengatakan itu dongeng cerita tentang bintang mengetuk. Bintang mengetuk itu dongeng kata dia. Tapi zaman sekarang terbuktikan ketika ada orang pergi ke angkasa sana terdengar bintang mengetuk. Gitu loh. Di zaman Nabi Muhammad SAW, kurasa Abu Jahal mengatakan, ala dua air laut bertemu, berbeda rasa, satu tawar, satu air, satu asin. Itu dongeng katanya. Di zaman sekarang ditemukan itu kan. Ada sungai di bawah laut, ada api di bawah laut. Orang itu dulu, orang zaman dulu pun menganggap itu mungkin dongeng. Tapi sekarang ditemukan itu kan. Dan banyak hal yang ada terkandung di dalam Al-Quran yang belum terkuak. Dan nanti akan terkuak ketika akhir zaman. Bahkan ketika nanti di yaumil akhir. Begitu. Itu mukjizatnya gitu loh. Kalau mukjizat-mukjizat kayak gitu banyaklah. Nabi Muhammad SAW lolos dari upaya pembunuhan orang kafir Quraisy ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Ditawarkan itu bang, orang-orang yang mau mengkhianati Muhammad kata dia, ditawarkan 100 ekor unta merah. Yang bisa bawa kepala Muhammad kemari diberikan 100 ekor unta merah. Adakah salah seorang dari sahabat itu berkhianat, menangkap Nabi, memberikan informasi tentang Nabi? Gak ada. Gak ada, itu mukjizat itu. Dalam bentuk apa? Keteguhan hati bagi umatnya pada masa itu, bagi sahabatnya. Hingga dia selamat hijrah dari Mekah ke Madinah. Lah yang ngono kayak mana yang ngono? Masa cuman modal 30 keping perak dikhianati dia, dijual dia coba. Di mana 30 keping perak itu cukupnya beli bakso semangkok. Tuhan itu loh yang dikhianati itu Tuhan. Kalau
komparasi antara kejadian itu dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, lebih unggul lagi mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Kalian tahu bang, harga 1 ekor unta merah itu berapa bang? Ratusan juta itu bang. 10 itu harganya itu hampir belasan miliar itu bang. Nggak mau para sahabat pada saat itu, nggak ada yang mau gitu loh. Yang ono cuman 30 keping perak bang. Nah itu mahal 1 M ha. 1 M kalau 100 unta merah berarti 100 M. Bayangkan lah bang. Coba. Yang ono katanya Tuhan, tapi berdoa minta dikawal. Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika turun wahyu, dia memerintahkan para sahabat jangan ada yang mengawal dia lagi di tenda-tendanya. Apalagi mukjizatnya kalau dibandingkan kan gitu. Tapi jangan kau giring opini harus tertulis di dalam Al-Quran. Dalam hadis banyak dikisahkan mukjizat dia. Ribuan orang waktu perang Badar berupaya membunuh Nabi. Bayangkan 313 orang melawan 1000 orang. Semua pedang dan juga anak panah itu menyasar kepada Nabi, ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Satu goresan pedang pun tidak ada yang dapat didapati Nabi di kulitnya, di tubuhnya. Lah yang ono cuman didatangi beberapa tentara, ketangkap. Ya Ibrong, dipercaya Bang Musin. Ketangkap. Cuman beberapa tentara yang mendatangi dia, ketangkap, babak peluru, meninggal. Apa itu? Gak pantas kau katakan Tuhan kayak gitu. Nabi kami Nabi Muhammad SAW meninggalnya dalam kondisi mulia di kamarnya. Meninggal di kamarnya. Bahkan sebelum meninggal dia minta kepastian keselamatan atas umatnya. Dan dia mengingat umatnya, ummati, ummati, ummati. Lah yang ngono meninggal gak berbaju dan gak bercelana, ya kan? Masih cerita mukjizat lagi kok sama aku tuh. Dari cara meninggalnya aja kita tengok siapa yang mulia, siapa yang dihinakan. Yang ngono meninggal tak berbaju, tak bercelana, terkutuk pula lagi. Apa sih yang kau banggakan dari yang ngono tuh? Cair dong, diberkatilah Bang Musin. Apa sih mau kau banggakan? Banyak mukjizatnya bang. Kalau kita mau ceritakan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, bahkan tanah kelahiran yang ngono, yang kalian katakan Tuhan itu, yang memerdekakan siapa? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Sosok yang ngono, ketika hidup dia di dunia sampai umur 33 tahun dijajah dia. Makanya tentara penjajah yang paling hebat di atas bumi ini adalah penjajah Romawi. Bukan hanya manusia dijajahnya, Tuhan pun dijajahnya. Bayangkan kalian, Tuhan dijajahnya. Bukan dijajahnya lagi, cobalah ditangkapnya, dibikinnya meninggal. Masih bercerita pula tentang mukjizat. Banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW bang, tentang makanan. Ini waktu terjadinya perang Khaybar, kalau Bang Faru nggak salah ya, terjadinya perang Khaybar itu. Ini tertulis dalam hadis. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat itu kelaparan bang. Jadi ada salah satu sahabat yang memiliki makanan di rumahnya, ya, hanya segenggam gandum, ya, makanan yang dimilikinya dan satu cangkir lah kita bilang, satu cangkir susu. Karena nggak tega nengok Nabi sudah berhari-hari nggak makan, istrinya itu mengatakan kepada Nabi, istrinya itu menyampaikan kepada suaminya, ajak Rasulullah makan di sini, nggak tega aku nengok dia udah tidak makan, ada kita makanan sedikit ini, satu genggam gandum dan juga satu cangkir susu. Tapi jangan sampaikan sahabat yang lainnya karena ini nggak cukup. Sama Nabi aja pun mungkin nggak cukup, apalagi pada sahabat yang lain. Datang sahabat ini menemui Nabi untuk dia diundang di rumahnya makan, ya kan gitu. Tapi sahabat ini mengatakan, ini hanya untuk Rasul, nggak untuk yang lain. Disiarkan Nabi. Alhamdulillah, kata dia. Saudara kalian si Fulan bin si Fulan mengundang kita untuk Untuk makan-makan di rumahnya. Cobalah. Terkejutlah yang punya rumah. Waduh, nggak cukup makananku ini, habis lah ini. Malulah aku ini, kan gitu.
Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ketika para sahabat yang jumlahnya ratusan orang mendatangi tempat itu, dituangkannya itu gandum itu tadi, dimasaknya, diambilnya dari situ gandum masak itu, gandum yang sudah masak jadi bubur itu, nggak habis-habis, nggak habis-habis susunya. Sampai saat Nabi Muhammad SAW dan semua orang pada saat itu kenyang semua. Lantas kalian bilang, kenapa nggak tertulis di dalam Al-Quran tempat mukjizat Nabi kau yang salah? Yesus itu utusan. Kalau dia bermukjizat, kenapa tertulis dalam kitab suci? Kau yang salah, kami mau kau paksa kami mengikuti kau yang salah. Harusnya kalau itu mukjizatnya Yesus tertulisnya di dalam hadis, kitab di luar dari kitab suci. Karena kitab suci itu perkataan Tuhan, murni perkataan Tuhan, gitu loh. Kalau udah tertulis di dalam kitab suci itu bukan kitab suci lagi namanya. Banyak mukjizat Nabi kami biar kalian tahu, gitu loh. Dan segala mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW itu tertulisnya dalam kitab hadis. Makanya sesaat setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, ya, para sahabat itu dilarang menulis hadis supaya jangan bercampur antara perkataan Nabi dan juga wahyu. Dibekukan semua itu, tulisan-tulisan dari hadis Nabi Muhammad SAW itu dibekukan oleh Umar. Jangan disiarkan dulu, begitu. Nah, setelah Al-Quran ini disebarkan, orang-orang sudah banyak hafal Quran, baru diangkat hadis. Dan Bukhari dan juga Muslim itu bukan penulis hadis. Bukan dia yang mencari-cari hadis, yang enggak. Dia mengutip dari tulisan-tulisan para sahabat pada saat itu tentang apa yang dikatakan Nabi, lalu mereka kitabkan. Bukhari dan juga Muslim itu mengkitabkan. Mereka yang mengkitabkan gitu loh, bukan kayak ketulisan Lukas. Mereka yang mendatangi Mekah, mendatangi Madinah, gitu loh, dari anak keturunannya sahabat, mereka datangi tulisan dari ayah mereka tentang apa-apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dikumpulkan sama mereka, dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk sebuah kitab. Begitu, historikalnya jelas. Coba kalian kutanya, berantakan. Berantakan kalian kalau ditanya kalian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Aisti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faro, aku mau nanya. Hoi. Tadi ku dengar Bang Faro ngomong, timbul pertanyaan di otakku. Si Ono itu siapa? Bentar. Ini naik di orang Si yang Ono. kita sebutkan. Si Ono itu siapa? Ada Huba yang Kristen nih. Yesus lah. Oh, Yesus lah. Sekarang saya tanya sama Muhuba, sebut satu mukjizat Yesus untuk umat Kristen, silakan. Pertanyaan saya belum kau jawab, kau tanya lain. Oke, saya sudah menjawab pertanyaanmu tadi kan. Sholatnya Mana? ya. Kau larinya ke Bible? Gimana? Apa yang kau jawab? Oke. Sekarang gini Dinda, ketika kita menyampaikan sebuah jawaban, berarti ada dua kitab dong. apa? Berarti ada dua kitab berarti kan? Kitab itu ada ribuan lagi, bukan dua kitab. Jutaan kitab. Kau taunya arti kitab? Kita tanya di Kitab artinya Al-Quran, buku. tidak dijawab. Kitab itu artinya buku. Kitab suci cuma satu, Al-Quran. Sekarang gini bertanya sama Muhumba, ya. Pernahkah Paulus mencontohkan Nggak usah tanya dulu. kepada kalian? Jawab dulu. Gantian kita sekarang, jawab dulu. Pernahkah Belum terjawab. maupun Yesus Belum dijawab. mengajarkan kalian ya untuk pergi ke gereja hari Minggu beserta peribadatannya? Pernahkah? Pernahkah? Pertanyaan saya belum jawab. Sudah jawab. Abangmu kan Ada udah kau, Faruk. bilang, ya, abangmu kan sudah bilang ke kamu, ya, kau maunya kan di dalam Al-Quran tertulis, sholatlah kalian 5 waktu gitu kan?
Ya tadi kan kamu bilang itu kan sebagai petunjuk. Ya namanya petunjuk, apa yang dilakukan itu yang tertulis kan. Oke, kita lihat ya petunjuknya apa. Nih dalam Al-Qur'an petunjuknya apa? Nih. Ku jabarkan samamu pelan-pelan lah ya. Nih. Nih. Kita buka, kita berangkat dari surah An-Nisa 59 dulu. Bentar ya. Loh. Nih. Di sini jelas dikatakan ya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Ya. Oke. An-Nisa 59. Siapa Rasul yang dimaksud oleh Nabi? Kita buka surah Al-Fat 29. Nih. Al-Fat 29. Nih. Rasul yang dimaksud oleh Allah siapa? Muhammadur Rasulullah. Apa itu artinya? Muhammad ya, Muhammad itu adalah utusannya Allah. Sudah? Nah, sekarang kita ke surah Al-Ahzab 21. Azab 21. Nih. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ya ada suri toladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Di sini ada perintah ya untuk mengikuti Nabi, karena dalam diri Nabi Muhammad SAW ada suri tauladan yang baik untuk ditiru. Nah, sekarang kita ke surah An-Nisa ayat 59. Jauhlah dari babi makan humba. Nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Atiiullah wa atiiur rasul yang artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan juga taatilah Rasul. Sekarang kita ke hadis Nabi. Nih. Jangan ke hadis, Bang. Jangan begitu, jangan kau giring aku untuk menjawab pertanyaanmu. Jangan aku mau menjawab sesuai dengan keinginanmu. Nih. Nih, apa kata Nabi nih? Nih. Nah, di dalam surah hadis Bukhari hadis Bukhari ya, 5 waktu itu setara dengan 50 waktu. Tak akan lagi berubah keputusanku. Rasulullah SAW bersabda, aku kembali bertemu dengan Musa, ia menyarankan kembalilah kepada Rabbmu. Ku jawab, aku pun malu kepadamu, kepada Rabbku ini. Dirikanlah sholat dan sesudah matahari tergelincir. Nah, ini dari surah Al-Isra ya, penjelasan dari surah Al-Isra. Nih. Diriwayatkan oleh Talhah bin Ubaidillah, dia berkata, seseorang mendatangi Rasulullah, dia bertanya tentang Islam. Lalu Rasulullah bersabda, sholat 5 waktu sehari semalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, tentang waktunya ada banyak penjelasannya di dalam hadis. Ya, waktu sholatnya. Jadi waktu sholat kami itu tidak berdasarkan jam, tapi berdasarkan pergeseran dari matahari itu sendiri. Sekarang saya tanya kepada si Humba, pernahkah Paulus maupun Yesus mencontohkan kepadamu cara beribadah ke gereja hari Minggu? Ya, itu kan yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja kami
dari turun Saya temurun. nggak tanya itu, Dinda. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanyakan, pernahkah Paulus maupun Yesus ya mencontohkan tata cara beribadah kepada kalian hari Minggu ke gereja? Pernah atau tidak? Itu aja. Kalau pernah, kasih datanya. Nggak apa-apa. Nggak dari Bible pun nggak apa-apa. Ya tidak. Cari dari bungkus-bungkus bawang pun boleh. Ya tidak pernah. Tidak pernah, tetapi itulah yang tidak pernah. Cuman itu yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja terdahulu. Oke, ketika Yesus sendiri tidak pernah mencontohkan, dengar, benar. Ketika Yesus sendiri tidak pernah mencontohkan dan mengajarkan tata cara beribadah ke gereja hari Minggu, ya nggak pernah diajarkannya, tapi kalian lakukan. Sekarang jawab, kamu itu pengikut Yesus atau pengikut bapak-bapak gereja? Pengikut Yesus. Yesus kan nggak pernah ngajarkan, Dinda. Wah, kerja dulu bang, kerja dulu. Oh nanti dipecat loh. Kerja dulu. Gini loh Dinda, kamu kan sudah mengakui Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan kalian ya ke gereja hari Minggu beserta dengan tata caranya. Ya, tapi yang mengajarkan kalian itu adalah bapak-bapak gereja. Sekarang saya tanya, Kristen, dengar dulu, kalian umat Kristen pengikut Yesus atau pengikut bapak-bapak gereja? Pengikut Yesus. Kan? Ulangin. Anda tadi sudah mengakui Yesus sendiri tidak pernah mencontohkan dan mengajarkan kalian gereja hari Minggu dan tata cara beribadahnya. Siapa Tapi di belakang itu bapak-bapak gereja? Siapa di belakang Bapak? Siapa di belakang? Fokus Dinda, fokus. Anda sudah akui bahwasanya yang mengajarkan dan mencontohkan itu adalah bapak-bapak gereja. Berarti kau pengikut Yesus atau pengikut bapak-bapak gereja? Ya, kalau jujur, ya, saya pengikut Yesus, tetapi itu ya yang dilakukan ya, oleh kalian sendiri sudah menyaksikan syarat jadi oten harus mematikan akalnya. Syarat mematikan akalnya. Dia udah akui tadi kan, tidak pernah dicontohkan Yesus, ya, peribadatan ke gereja hari Minggu beserta dengan tata caranya, tapi yang mengajarkan kata dia tadi bapak-bapak gereja. Seharusnya jawaban dia kalau dia jujur, dia ngikuti bapak-bapak gereja. Dengar dulu. Di situ kan Kristen itu tidak bisa disebarkan tanpa dusta. Oke, aku udah selesai sama Hamba ya. Aku nggak mau berdiskusi sama pendusta. Kamu juga pendusta dan framing. Kamu adalah raja framing soalnya. Sudah terkenal raja framing. Ya, terima kasih. Ya makasih lah, mungkin karena itu juga Edis takut sama aku. Tapi kalau lawan Edis habis kamu. Kalau lawan Edis habis. Oh, takut dia lawan abang jadi enggak. Enggak mungkin. Takut dia. Sama Oki aja abang kalah kok. Apa? Sama Oki aja kalah. Itu mimpi dan angan-anganmu itu Dinda. Itu mimpi dan angan-anganmu. Oke, Ya, sudah. saya. Sudah Bang Farouk. Bang Farouk. Ya, sudah. Terima kasih. Apologet Kristen, dengar aku. Seluruh apologet Kristen itu mainanku. Aku datang ke komal mereka, mau mereka datang ke komalku, aku bikin mereka mainan. Gak percaya? Suruh kemari. Berani dia kemari? lagi kerja dia TikTok kan. Cari teman. Kenapa kau ubah? Ini siapa lagi? Mualaf siapa ini ya? Nora ya? Batak mualaf siapa? Batak mualaf. Oh iya hebat deh. Kenapa? Sudah berapa tahun mualaf Mbak? Sudah bertahun-tahun. Umba ini Pak. Itu coba tanya Umba
Mbak, coba dengar apa yang kunarasikan ini. Ya, sosok yang mati dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana, dianiaya, itu bukan Tuhan, tapi begal. Sepakat nggak, Humba? Enggak, tidak sepakat. Tidak sepakat. Ya udah, Tidak. berarti Tuhanmu begal kan? Bukan begal dong. Fix ya? Tuhanmu begal kan? Enggak. Begal Tuhanmu. Ya itu framingmu aja. Otakmu aja yang seperti itu kan. Kalau kita kan Coba enggak. framingmu, ulangi lagi pertanyaanku, ya. Sosok ya yang dianiaya meninggal dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana, itu bukan Tuhan, Humba. Bukan Tuhan, tapi begal. Sepakat nggak dengan apa yang disampaikan? Menurutmu? Iya, enggak, ini menurutmu aku tanya. Menurutmu gimana? Menurutmu? Sepakat nggak kamu? Hah? Bukan begal. Apa? Bukan begal. Berarti Tuhan. Sosok Ya, yang Tuhan. meninggal dianiaya dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana berarti Tuhan. Dia sebagai natur manusia. Nah, berarti Tuhanmu begal. Semoga Banyak orang yang mati dalam kondisi kayak gitu di jalanan, Bunda. Banyak. Diikat di tiang listrik, gak berbaju dan gak bercelana, dipukuli banyak, Bunda. Biar kau tahu, terkutuk lagi. Biar kau tahu, Galatia 3:13 dia terkutuk. Begal-begal itu juga dikutuk masyarakat itu di jalan, makanya diikat dalam kondisi tak bercelana. Dari fix teman-temannya, tapping di bawah, Tuhan Humba begal. Dia sendiri mengatakan ya, karena dia nggak setuju ya, Tuhan Humba begal. ya semoga Roh Kudus menyertaimu. Roh Kudus itu mana Roh Kudus? Kalau Roh Kudus, semoga Roh Kudus menyertaimu. Berarti Roh Kudus lebih hebat daripada Tuhanmu. ya itulah semuanya. Nanti lihat saja. Oh itulah semuanya. Tinggal waktu yang menentukan. Berarti ubah kau nyembah Roh Kudus apa nyembah Tuhan? Tinggal waktu sajalah. Tinggal waktu. Tunggu waktu. Aku nanya, kau menyembah Roh Kudus apa menyembah Tuhan? Tinggal menunggu waktu. Apa hubungannya? Aku nanya, kau menyembah Roh Kudus apa menyembah Tuhan? Tinggal menunggu waktu. Astagfirullah. Semoga Tuhanmu siapa, Beg? Tuhanmu siapa, Ubah? Tuhanmu siapa? ya nantilah siapa nih? Batak mualaf. Ya, Tuhanmu nanti. nantilah Nanti Tuhanmu. Tuhan datang di hadapanmu dan di hatimu. Kapan Tuhan datang nanti di hadapanku? Ya Di nanti. hatiku kapan Tuhan datang? Nanti Tunggu. jam berapa? Tunggu saja, ditunggu saja. Iya aku tunggu jam berapa nantinya jam berapa? Waktunya pasti ada waktunya. Tidak. Iya waktunya kapan? Waktunya kapan? Tidak Waktunya ditentukan. kapan? Kapan saja. Belum Nanti. ditentukan. Iya, nanti saja. Tunggu saja. Iya nanti jam berapa, Ubah? Saya bukan pakai jam. Tuhan akan datang dan menjamamu kembali. Kapan datang? Kapan datang Tuhanmu? Biar ku tunggu, biar ku siapin kopi yang terenak, teh yang terenak, anggur yang terenak, makanan yang terenak. Kapan datang Tuhanmu? Biar ku siapin makanan enak. Biar masakku. Jengkol kalio kah? Ayam gulai kah? Atau ayam goreng atau ayam penyet? Kapan dia datang? Tunggu saja Mbak. Mualaf. Iya kapan? Biar ku siapin loh. Biar nabung aku dari sekarang. Ya disiapkan aja setiap hari. Soalnya kan Tuhanmu itu kelaparan kan. Tuhanmu itu pernah kelaparan. Aku takutnya nanti Tuhanmu datang, dia kelaparan di rumahku nggak ada apa-apa. Makanya kapan dia datang biar ku siapin. Disiapkan hatimu setiap hari, setiap waktu. Kok hatiku disiapin? Ya, Kan Tuhanmu kelaparan. Kok hati disiapin? Tuhanmu makan hati. Disiapkan hidangan dan hatimu setiap hari dan setiap waktu.
Kalau nanti tiap hari aku masak, aku bikin tiap hari hidangan, kalau nggak datang dia kan mubazir. Terserah Anda, siapa suruh? Tunggu saja. Lah, makanya kapan datangnya dia nggak masak aku tiap hari. Tuhan bilang berjaga-jagalah engkau. Nah nanti kapan dia datang, situ masak, situ aman, silakan. Emang Tuhan suruh berjaga-jaga, emang mau datang maling ya? Disuruhnya berjaga-jaga. Tunggu saja. Iya. Tunggu saja. Oh, Ditunggu. maling mau datang ke rumahku. Ditunggu saja. Jadi disuruh jaga-jaga. Pasti nanti Iya. sesuai firman Tuhan. Ya lihat saja. Setiap Firman mulut Tuhan yang mana? dan setiap lutut akan bertelut. Tunggu saja. Amin. Setiap berlutut akan bertelut. Apa itu? Setiap berlutut akan bertelut. Ya. Setiap berlutut akan bertelut. Bertelut itu apa? Setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut bahwa Iya, Yesus. setiap ini lutut kan, setiap lutut akan bertelut. Bertelut itu apa? Ya, anu saja, tunggu saja Mbak Mualaf, tunggu saja. Setiap lutut akan bertekuk lutut, gitu kali ya. Ya apapun itu yang ada yang tertulis ya seperti itu. Aku kan suka telur dadar. Boleh nggak nanti kalau Tuhanku datang aku masakin telur dadar? Pakai cabai rawit dipotong-potong. Terserah toh. Oh, terserah ya. Aku suka Terserah telur Anda. dadar. Terserah Anda loh. Oh, boleh ya. Terus Terserah Anda. nanti aku masakin jengkol kalio boleh ya? Terserah Anda. Yang penting mampu Oh, aja. terserah sih. Tuhanmu suka Makanya- makanan apa? Ikan goreng ya? Ikan Makanya goreng. Nanti ku goreng Lili. Ya makanya kumpul koin banyak-banyak untuk mempersiapkan itu. Oh. Ah, Oh, berarti harus kumpulkan koin ya. Aku banyak ini koin. Harus kukumpulkan ya. Ini ada banyak. Jadi kurang ini koinnya. kumpulkan koin. Koinnya. Koin Gak TikTok cair bro. banyak-banyak. Berkatilah kau Basri. Ini koinnya udah cukup Supaya belum? disiapkan. Ya. Ini Kumpul aja koinnya koin. cukup belum? Kukumpulkan. Harus banyak lagi. Ya kurang itu. Tadi kan kurang ya. Oh, nanti Kurang. ya aku bikin penuh ya koinnya ya. Oke. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Umbar? Sudah Mbak, ya kita anu saja Mbak. Kita Sedikit ini nasihat untuk Humba ya. terima kasih banyak Bang Padu. Saya tidak mau dengar lagi framing-framingnya. Gak mau denger. Dengar dulu nasihat abang. Terima kasih banyak sudah naik, saya dinaikkan kita bincang-bincang. Terima kasih banyak. Itu aja sih. Mbak Mualaf terima kasih banyak, Mbak Paduk terima kasih banyak. Oke, selamat siang Mbak. Bang Paduk. Bang Umbar. Ini yang lain Ki. Bagus tutup. Ini yang lain Ki. Bene Bonar. Selamat siang. Bonar. Tadi aku ada baca typing Nyonya Nababan ya. Nyonya Nababan Boru Rumah Pea. Ya Nyonya Nababan tadi kan ya. Apa itu? Terus dia bilang gini, guguk aja tidak mengambil tidak meniduri anaknya sendiri. Itu ya. Kamu baca Bible-mu ya Nyonya Nababan. Justru di Bible-mu nabimu meniduri atau tidur bersama kedua putri kandungnya. Ingat ya Nyonya Nababan, nabimu Nyonya Nababan. Kau bilang kan seguguk ya, guguk aja tidak meniduri anaknya sendiri. Tapi kau punya nabi Nyonya Nababan, punya nabi meniduri kedua putri kandungnya. Emangnya ada larangan di Bible untuk ngawinin guguk? Nyonya Nababan itu. Ada loh yang ngawinin guguk. Gak ada. Ada. Ada di TikTok viral itu. Oke ngawinin guguk ada. Iya tapi gak ada larangannya di Bible, gak ada larangan. Ya di Bible nggak ada larangannya kan? Ya Nyonya Nababan, belajar kok Bible-mu. Alhamdulillah nabi kami gak ada meniduri putri kandungnya gak ada. Kena Tapi nabi pelanggaran kalau videonya ditunjukkan kena pelanggaran. Oh iya. Oh, Diwani selamat siang. TikTok ini sensi kali.
Diwane, Diwane. Siang, Bu. Kristen Islam. Kristen Islam. Abu-abu. Abu-abu. Ada agama abu-abu ya? Itu agama abu-abu itu terdaftar di mana? Di mana? Ya, Agama abu-abu itu terdaftar di mana? Karena aja orang nggak Wih. jelas sih. Nggak jelas sih. Si Iwan Konten Jackson. malu bang. Malu ngaku ya agamanya, malu. Kalian kalau malu ngaku agama lain jadi ateis kalian. Dah, agama sendiri. Nyonya Nababan, ingat ya, nabimu. Kau baca itu ya, Nabi Kolot ya. Modom, anak kandungnya sendiri dibodomin sampai Hamidun. Ingat ya Nyonya Nababan, sampai Hamidun. Masa anak kandung sendiri dibodomin? Kayak mana itu Nyonya Nababan? Hah? Masa anak kandung sendiri dibodomin? Aduh, Nyonya Nababan, Nyonya Nababan. Kasian kali kok Nyonya Nababan. Nyonya Nababan, kasian kali kau. Punya Nabi kok kayak gitu. Ini Nyonya Nababan, ayo kita beli yuk. Aku mau bahas ini. Ada Tuhanmu itu kan Nyonya Nababan, ngambil istri orang, lalu istri orang itu disuruh tidur dengan orang lain. Ini kelakuan Tuhan macam apa ini Nyonya? Nyonya Nababan, ini kelakuan Tuhan macam apa? Masa Tuhan ngambil istri orang? Ngeri kali Tuhan kau itu. Nyanyi sini yuk. Nyanyi, naik sini yuk. Yuk Nyonya Nababan, akun privat dia nggak bisa dijambak. Naiklah kawan Fis, ayo. Ini ngaku Batak, coba kau bahasa Batak. Woi. One Piece, tokinai mate maho. Mate maho, tokinai ho mate, ditabrak dia. Ya One Piece. Naiklah kau sini One Piece, naik. One Piece naik sini. Langsung dibilang ya udah tokinai mate. Oh tokinai mate, ditabrak dia kok. Nyanyi bang katanya, nyanyi Bang Faro. Nyanyi Dinda jangan marah-marah. Naiklah One Piece. Ayo. Naik. Tetep layar kita teman-teman belum sampai 100k teman-teman, tetep layar teman-teman. Gak ada pemberkatan hari ini. Ayolah One Piece, naik pasien berikutnya. One Piece, naik sini deh. One Piece. Alien, selamat siang. Alien. Selamat siang. Kristen Islam. Saya dari Barat Damai. Kok malu kali nih? Ada-ada aja.
minum tua dia itu. Re, selamat siang Re. Iya, selamat siang juga, Batak Muala. Kristen Islam. Puji Tuhan, haleluya. Kristen. Iya, betul sekali. Ini temanya sebutkan satu mujizat Yesus. Sebutkan satu mujizat Yesus. Membangkitkan orang mati. Sebutkan satu mujizat Yesus bagi Ya, orang itu. Kristen. Nah, itu tadi Bagi saya orang bilang Kristen. bagi orang Kristen. Oh. Menyembuhkan Menyembuhkan Menyembuhkan. orang apa? menyembuhkan orang Menyembuhkan sakit. orang sakit. Iya. Oke. Di mana di situ? Datanya. Ini toh, coba tanya dia, sebut satu orang Kristen yang pernah disembuhkan Yesus dari sakitnya. Tuh dengar Bang Faro. Kan di sini pertanyaannya sebutkan satu mujizat Yesus. Ya, Ya, saya sudah jawab itu tadi. cukup. Sudah ada yang sembuhkan ini. Kata Kristennya untuk di tema itu nggak cukup, nggak muat kursor apa kalimatnya. Pertanyaannya, sebut satu mukjizat Yesus untuk umat Kristen, iman Kristen. Ada? Ada? Kalau saya mau bilang mujizatnya, nanti abang itu juga sama aja tidak akan percaya sama saya. Nggak mungkin saya nggak percaya. Asalnya kalau kalian tunjukkan kan itu data. begitu. Kalau kita menyebutkan, Nggak mungkin saya nggak nanti kalian percaya. itu bilang kita nggak percaya. Nggak mungkin saya nggak percaya kalau kau tunjuk datanya Yesus melakukan mukjizat untuk terhadap umat Kristen. Sebut aja coba satu aja mukjizat yang dilakukan oleh Yesus terhadap umat Kristen. Ada? Kalau ada katakan ada. Kalau nggak ada katakan nggak ada. Ada? Ayo gimana? Sudah ya. Iya. Dia udah sebutkan satu saja mukjizat Nah. Yesus untuk umat Kristen. Oke, saya orang Kristen. Kemarin saya sakit. Saya berdoa, minta penyembuhan dari Yesus, dari Jangan Tuhan. cerita dan halu saya lah. sembuh. Jangan cerita Nah, halu. itu kan saya sudah bilang. tertulis. Makanya abang-abang Yang orang kita ini minta minta, yang tertulis. abang minta itu satu mujizat bagi. Nah, saya orang Kristen nih. Saya sudah mengucapkannya itu. Saya minta yang Lalu tertulis loh, Dinda. sekarang maunya kamu yang gimana? Dinda, Nah, dengar. maunya kamu yang Dalam gimana? hadis, dengar Dinda. Yang saya mau tertulis dalam Bible, mukjizat yang dilakukan Yesus terhadap umat Kristen. Adakah? Tidak ada. Kalau untuk Tidak tertulis ada. terhadap umat Kristen tidak ada. Ya saya kan Tidak mengakuinya. ada. Berarti Di dalam Alkitab kan tidak Ya, ada. nggak ada. Tetapi Ya, kalau nggak ada. mujizat yang kita sekarang ini Udah. ngalami sangat banyak. Oke, sabar ya. Bah. Oke, berarti kita sepakat ya. Ternyata semua mukjizat yang dilakukan oleh Yesus yang tertulis dalam Bible itu tidak untuk umat Kristen, tetapi untuk umat Nah, yang ini lainnya. kan, ini kan, Ya kan? ini salah Itu berarti kan- abangnya itu sudah. salah. Jangan gini bang, sabar dulu, sabar, tenang, jangan salah. grogi. Jangan mengguling opini ke kiri atau ke kanan. Tadi abang bilang yang tertulis di dalam Alkitab ada enggak? Dan saya Nah. bilang itu tidak ada kalau tertulis. Oh, Yesus menyembuhkan orang Kristen. Yohanes 1 ayat 2 contohnya. Tidak ada seperti itu. Nah, ya udah nggak ada. Apalagi mau kita bahas? Ya iya, saya bilang nggak ada. Udah. Berarti kan Lalu karena tidak adanya di dalam Tetapi, Bible. kalau Tunggu untuk- dulu lah. Ganti nih. Oke, silakan. Karena tidak adanya data dalam Bible di mana Yesus bermukjizat untuk umat Kristen, berarti segala mukjizat yang diceritakan dalam Bible dilakukan oleh Yesus tidak ada korelasinya terhadap umat Kristen. Selesai. Nah, tadi kamu mengklaim kan bahwasanya ketika kau sakit, kau berdoa sama Yesus, kan gitu. Disembuhkan sakitmu, betul? ya betul, sangat betul abangku. Oke, sekarang saya tanya, atas dasar apa kau yakin bahwasanya yang menyembuhkan sakit kau itu adalah Yesus? Nah sebenarnya ini pertanyaan ini anak TK bisa ketawa loh bang kalau pertanyaan seperti ini.
ketawa aja Dinda. Abang, Kalau mau ketawa silakan, ketawa aja kalau mau ketawa. maksudnya gini bang, kalau abang berbicara itu, abang tanya bagaimana? Coba pertanyaannya tadi ulang, coba ulangi lagi. Tadi kamu mengatakan ketika kau sakit, kau berdoa pada Yesus, lalu sakitmu sembuh, betul? Ya, Nah, sekarang saya tanya, atas dasar apa kau yakin yang menyembuhkan sakit kau itu adalah Yesus? oke, pertanyaan ini saya balik dengan pertanyaan saya. Abang tahu nggak, kita orang Kristen bertuhan kepada siapa? Kepada, jangan marah ya. Silakan. Oke, kepada iblis. Loh, pada iblis. Nah kan ngaco juga abang ini rupanya ya. Lucu kan? Datanya ada, datanya ada. Dalam Yohanes 8. Ya, datanya coba ada. ya. Coba, Datanya coba. ada. Boleh kita Mana? baca Coba datanya? tunjukkan. Nih, Tunjukkan. Ini datanya ini. Nih. Datanya Coba. ada. Nih. Yohanes 8 nomor 40 sampai 44 nih, kita baca ini. Tetapi yang kamu kerjakan ialah kamu berusaha membunuh aku. Aku di sini Yesus. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak kudengar dari Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zinoi. Ini mengolok Yesus ya. Bapak kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ini, si iblislah yang menjadi Tuhanmu. Bapak di sini berdasarkan Matius 11 nomor 25 adalah Tuhan. Si iblislah yang menjadi Tuhanmu, dan kamu ingin melakukan keinginan Tuhanmu. Apa keinginan dari Tuhan si iblis itu tadi? Baca dalam Lukas 4, dalam Matius 4 ya, nomor 6, nomor 5 sampai 10. Di mana si iblis menginginkan supaya Yesus menjatuhkan dirinya dari atas bait Allah agar dia binasa, selaras dengan apa yang dikatakan Yesus di awalnya tadi, berupaya membunuh Yesus. Ya, orang-orang yang berupaya membunuh Yesus, percaya dengan pembunuhan Yesus, kecelakaan atas diri Yesus, si iblis sudah menjadi Tuhannya. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu sepakat nggak dengan kematian Yesus di kayu salib menebus dosamu? Sangat-sangat sepakat. Iblislah yang menjadi bapakmu, Tuhanmu. Fix ya. Yesus sendiri mengatakan, si iblislah yang menjadi Tuhanmu ketika kau menginginkan kematian atas Yesus. Selesai. Kan, oke. Sekarang bisa saya tanggapi. Sekarang bisa Silakan saya, giliran saya bisa ya. Silakan, jangankan ditanggapi, dibantah pun Bible silakan. Dibantah Bible silakan, tapi jangan diludahin ya, Coba jangan diludahin ya. kembali, abang buka Yohanes pasal 1 Ya, nomor ayat 18. Tolong Oke, baca kita deh bang, buka. biar tahu. Coba. Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 18. ya. Silakan. Nih. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Apa ini? Apa ini? Bang, bukanlah orang Kristen. Kita kan sekarang ini lagi bahas kekristenan kan, orang abang ini kan lagi bahas Kristen nih. Jangan bicara dogma dulu. Apa yang Sabar. Izinkan saya dulu berbicara, abangku. Dari tadi abang yang berbicara. Ya, silakan, sekarang giliran silakan. saya. Ingat ini Ya. kan bukan gereja, ingat. Ya, giliran saya ya. Oke ya. Gini lah bang. Tidak dibilang orang Kristen kalau dia hanya memakai kitab setengah-setengah. Jadi kekristenan itu mulai dibilang Kristen sejati itu dia melakukan firman Tuhan itu, dia menerapinya dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Nah, saya baca lagi ayat 17-18. Sebab hukum Taurat diberikan